Sobat CWI, ketemu lagi nih kali ini di sesi Bisik-Bisik Peneliti. Ada nih satu partai politik yang terang-terangan bilang kalau strategi politiknya adalah politik identitas. Nah, untuk membahas itu, hari ini kita coba yuk tanya ke salah satu peneliti di Cakrawikara Indonesia. Mas Dirga, sebenarnya kalau dalam pemilu, politik identitas itu boleh digunakan nggak sih? Pertanyaannya serius banget ya. Politik identitas boleh digunakan apa enggak? Ada kondisi-kondisi sih yang mensyaratkan atau harus dipenuhi untuk bisa menggunakan politik identitas. Karena politik identitas itu nggak bisa digunakan oleh siapa saja dan semaunya. Contohnya adalah politik identitas itu sebenarnya punya kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, siapa sih yang bisa menggunakan politik identitas? Sebenarnya yang bisa menggunakan politik identitas itu adalah kelompok-kelompok rentan, kelompok marginal, kelompok minoritas yang sebenarnya mereka selama ini merasakan diskriminasi, peminggiran, bahkan ada perampasan hak serta kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak setara. Nah, siapa saja kelompok-kelompok ini yang memungkinkan menggunakan politik identitas? Yaitu bisa dibilang ada kelompok disabilitas, kelompok perempuan dan anak, masyarakat adat, warga miskin, lansia, dan lain-lain. Nah, kenapa mereka mengusung politik identitas dalam pergerakan atau perjuangan politik mereka? Karena kelompok-kelompok rentan, minoritas, dan marginal itu ingin mengoreksi ketimpangan yang mereka alami selama ini. Jadi ibaratnya kalau kondisi mereka itu kelompok rentan, minoritas, dan marginal ada di sini, mereka tuh ingin dengan menggunakan politik identitas tuh bisa setara. Jadi dia mendorong kesetaraan menggunakan politik identitas. Nah, disitulah sebenarnya tujuan mereka untuk menjadi manusia yang sama haknya, diperlakukan setara, tidak mengalami diskriminasi dan opresi. Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan penggunaan politik identitas oleh kelompok-kelompok rentan, marginal maupun minoritas. Nah, akan jadi masalah kalau politik identitas ini digunakan oleh mayoritas, apalagi untuk tujuan pemilu. Itu akan menjadi masalah serius. Kenapa? Karena politik identitas yang tadi ingin mengoreksi ketimpangan untuk bisa setara, dia justru akan semakin, ketika digunakan oleh mayoritas, dia akan semakin membuat jarak relasi kuasa yang semakin timpang. Konsekuensinya ada peminggiran terhadap kelompok-kelompok tertentu. Contohnya adalah misalnya dalam hal ini menarik juga tuh ada statement dari Partai Umat ya, yang bilang akan menggunakan politik identitas Islam dalam berpolitik, bahkan menggunakan sarana masjid ya sebagai sarana ibadah untuk perjuangan politiknya. Nah, konsekuensinya akan panjang karena identitas Islam itu bukanlah identitas di Indonesia, bukanlah kelompok rentan, marginal, apalagi minoritas. Nah, ketika dia digunakan, maka dia akan justru berkonsekuensi memicu peminggiran, terutama dalam konteks penggunaan dalam situasi pemilu yang memang tujuannya adalah untuk memperoleh suara mayoritas. Nah, itu yang sebenarnya harus hati-hati sih kalau buat saya. Kira-kira gitu sih Helga, mudah-mudahan jawab ya. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman penjelasan dari peneliti Cakrawikara. Makasih Mas Dirga. Sama-sama.